Selamat berjumpa kembali buat semua saudara-saudara yang kami kasihi. Biarlah pertemuan kita dari hari ke hari membawa kemuliaan bagi Allah yang menciptakan kita. Biarlah dari hari ke hari waktu kita mendengarkan kebenarannya, hati kita semakin mengenal Dia dan menyembah Allah yang benar, yang sesungguhnya menyertai dan memberkati hidup kita. Dialah yang dapat memperkenalkan dirinya sehingga kita dapat mengenal Dia sebagaimana Allah itu sebenarnya. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah kami, yang menciptakan kami dan yang memberkati hidup kami. Itulah Allah yang berkemurahan, Allah yang berbelas kasihan. Berkatilah waktu kami mendengarkan cerita-Mu, bagaimana sampai kami percaya dan mengenal bahwa Engkaulah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Berkatilah Tuhan kami Yesus kalau kami mendengarkan perbuatan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dari Yohanes pasal 6. Ayatnya yang pertama. Yohanes pasal 6. Ayatnya yang pertama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya,
Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bagian ini ialah yang kita pertama mencoba mengertikannya, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana orang pada zaman itu. Apa alasan mereka sehingga mereka begitu setia mengikuti dia? Dikatakan dalam bagiannya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Inilah alasan yang pertama kita dapat lihat kenapa orang begitu senang dan berbondong-bondong mengikuti Yesus, karena mereka melihat mujizat-mujizat. Mereka melihat perbuatannya. Walaupun mungkin mereka belum bisa percaya, walaupun mereka belum mengerti siapakah dia ini, tetapi ini berbeda dengan semua pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Jadi kebiasaan dia mengajar rupanya bukan di dalam gedung, tetapi di lapangan terbuka. Kalau dikatakan di sini, di atas gunung. Dan pasca hari raya Yahudi pun sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Inilah Yesus. Orang banyak mengikuti dia, dan dia memikirkan apa yang diperlukan orang banyak ini. Kelihatannya orang banyak ini sudah mungkin beberapa hari mengikuti dia, dan sekarang Yesus melihat orang ini, dan orang ini perlu diberi makan karena mereka sudah lapar. Yesus melihat dan memikirkan keperluan orang banyak ini. Inilah pemimpin agama yang begitu disenangi sehingga orang banyak datang. Selain dia memberikan mujizat kesembuhan kepada orang, sekarang orang datang yang sehat juga perlu sesuatu dari Yesus. Itulah makanan mereka. Makanya dia bertanya kepada murid-muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Menarik sekali dalam perkumpulan di mana Yesus menjadi guru mereka. Guru mereka memikirkan keperluan murid-murid. Guru mereka memikirkan apa yang bisa dia tolong kepada orang banyak yang mengikuti dia. Mungkin Anda katakan sangat berbeda dengan hari ini. Yesus di sini memikirkan apa yang diperlukan orang. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Didiskusikannya kepada murid-muridnya. Dengan sendirinya tahu dia apa yang dia perbuat. Kalau dikatakan dalam bagian ini, hal itu dikatakannya untuk mencobai, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Rugi jadi pemimpin agama kalau dalam seperti ini. Murid-murid sudah mulai memikirkan, kalau tambah banyak orang, tambah banyak harus dikasih makan. 2000 dinar pun tidak akan cukup. Menjadi miskin nanti. Itulah pikiran Filipus waktu Tuhan Yesus menyatakan kepadanya, di manakah kita dapat membeli makanan untuk orang ini? Biasanya terbalik. Yang kita kenal hari ini kebanyakan terbalik. Yesus memikirkannya, dan dia tahu apa yang dia perbuat. Tetapi dia berikan pertanyaan ini supaya murid-muridnya, khususnya di sini Filipus, berpikir tentang berapa banyak yang harus dibutuhkan untuk memberi makan 5.000 orang yang sudah berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus bukan mendapatkan keuntungan dari yang 5.000 orang ini. Ini mungkin perbedaannya. Yesus tidak mendapat keuntungan dari orang yang kumpul 5.000 orang ini. Tetapi Yesus memikirkan apa yang diperlukan orang yang 5.000 ini. Karena mereka sudah mengikuti dia. Ada yang dari tempat yang jauh. Tentu mereka lapar. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada murid yang lain namanya Andreas. Kalau Filipus tadi sudah menyatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Tetapi Andreas lain lagi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kedua murid ini diajak Tuhan Yesus berdiskusi bagaimana pendapat mereka. Senang kita mendengarkannya, karena Yesus mendiskusikannya, dan masing-masing memberikan pendapatnya dan berharap bahwa ini tidak akan mungkin cukup. Kalau uang sebanyak ini untuk ngasih makan 5.000 orang, itu pun hanya laki-laki saja. Dari mana nanti kita ambil? Tetapi Andreas lain lagi. Kalau hanya 5 roti di sini dan ada 2 ikan yang kecil, untuk sebanyak ini buat apa? Tidak ada artinya. Itulah pikiran mereka waktu Yesus mendiskusikannya. Dan kalau kita tanya, kenapa Yesus mendiskusikannya? Walaupun dikatakan dalam bagian ini, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau memang dia tahu apa yang untuk dilakukannya, kenapa ditanyanya murid-muridnya? Kenapa didiskusikannya? Jawabnya sederhana, supaya masing-masing berpikir. Supaya masing-masing mereka berpikir, siapakah orang ini? Sehingga dia berani memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Siapakah orang ini? Kemarin waktu perempuan berbuat dosa itu, Tuhan Yesus hanya menulis di tanah. Kita juga katakan, supaya orang ini berpikir.
Dan dalam bagian ini pun murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus supaya mereka ini berpikir bahwa Yesus melihat orang banyak dan menaruh belas kasihan. Lapar orang ini waktu mereka mendengarkan pekerjaan dan firman Allah yang dari surga ini. Lapar orang ini. Karena orang ini lapar, apa yang harus diberikan? Pertanggungjawaban kepada orang yang ikut dia. Murid-murid bisa gelisah. Kalau begini nanti menjadi pemimpin agama, kalau begini nanti tambah banyak anggota jemaat, tambah susah. Karena kita harus bertanggung jawab memberi mereka makan. Ayat yang ke-9 kita baca sekali lagi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Murid-murid kewalahan. Karena semakin banyak nanti orang mengikut Yesus, murid-murid semakin harus bertanggung jawab. Ini pemikiran yang paling berat. Supaya mereka semakin bertanggung jawab dalam orang yang mengikut dia ini. Inilah Yesus. Dia tidak membiarkan orang itu lapar. Inilah Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit itu. Dia mengadakan mujizat. Dan sekarang orang semakin banyak. Tanggung jawabnya semakin besar. Orang berbondong-bondong mengikuti dia. Karena orang lain telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dari segi mujizat mereka sudah mulai mengenal Yesus. Bahwa Yesus ini adalah salah satu yang datang dari surga. Firman itu diam di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Sudah dia nyatakan dalam menolong orang-orang yang sakit. Dan menyembuhkan orang-orang yang berpenyakitan. Dan sekarang orang pun semakin banyak mengikut dia, berbondong-bondong. Kadang-kadang ada yang sudah jauh datang dari tempat yang jauh. Apalagi yang diperbuat, yang datang ini bukan semuanya penyakitan. Tetapi mereka rindu mendengarkan jalan kebenaran yang dari surga. Di mana dia yang tadinya di surga, sekarang ada dia di tengah-tengah manusia. Ayat 10. Sesudah murid-murid mulai berpikir bagaimana memberi makan yang 5.000 ini. Dari mana nanti guru ini ambil roti, dari mana nanti guru ini bisa memberi makan orang ini seluruhnya. Tetapi dia adalah sumber hidup itu. Dia satu-satunya yang sudah menyembuhkan orang ini. Dia satu-satunya Allah yang tadinya di surga. Firman itu sekarang menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dan dia sedang menyatakan kemuliaannya. Dan dia sedang menyatakan bagaimana dia bisa memberikan berkat kepada orang ini. Karena daripadanya lah segala sesuatu yang ada diciptakan di dunia ini. Murid-murid sudah mulai memikirkannya. Apakah bisa orang ini makan? Kalau kesembuhan sudah mereka lihat. Tetapi mengenai makanan, apakah guru yang satu ini, inilah pemimpin yang datang dari surga, yang menceritakan surga dan neraka ini, bolehkah mereka ini makan? Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Diorganisir itu kemungkinan yang sederhana. Supaya nanti waktu pembagian jatah tidak ada yang terinjak-injak. Ini yang paling sederhana.
Karena berkat dari surga mendatangkan kebaikan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Disuruh mereka duduk tertib, karena pemimpin agama yang datang dari surga ini, firman menjelma menjadi manusia, firman itu adalah Allah sendiri. Dia berikan perintah. Dan mereka duduk. Untuk apa duduk? Tentu kita bisa menjawabnya, karena biasanya orang kalau mau makan itu biasanya duduk, supaya dia dapat menikmati berkat yang Tuhan sedang anugerahkan. Duduk, suruhlah mereka duduk. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Roti yang 5 jelai tadi diambil oleh Yesus, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus mengambil 5 roti tadi dan mengucap syukur dan membagikannya, sama dengan ikan itu juga, dan membagikannya. Dan mereka masing-masing mengambil sebanyak mereka kehendaki. Waktu saya mendiskusikan ini dan mencoba mengartikannya, rupanya mereka waktu membagikan ini, roti itu dipecah, dan roti itu dipecah, dan roti itu dipecah. Semakin dipecah, semakin banyak, semakin dipecah, semakin banyak, dan bagikan seluruhnya, sehingga tidak terjadi perebutan. Semuanya mereka ambil sebanyak yang mereka kehendaki. Murid-murid melihat semua kejadian ini. Orang banyak merasakan enaknya roti yang tadinya sudah lapar, sekarang mereka bisa menjadi kenyang. Enak. Enak betul kita dapat mendengar cerita ini. Kalau begitu, kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka memberikan keperluan yang seutuhnya bagi mereka. Bukan saja dia menyatakan tentang surga, tetapi dia juga memberikan makan kepada mereka, karena dia inilah Allah yang memberikan berkat ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau Allah memberkati, bukan soal banyaknya, tetapi Allah memberkati, sehingga yang sedikit ini pun dapat menjadi cukup. Karena semakin mereka pecahkan, semakin banyak rotinya itu. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya. Maaf, saya ulangi sekali lagi baca. Lalu Yesus membagi roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki, mereka ambil. Dan setelah mereka kenyang, ini yang enak. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Rupanya sudah sisa. Mereka kenyang, tambah sisa. Berkat Yesus sudah melakukannya. Mereka yang 5.000 ini semuanya kenyang dan sisa. Dan Tuhan Yesus katakan, kumpulkan supaya jangan ada yang terbuang. Apa kesan kita di sini?
Murid-murid seperti Andreas menjadi heran. Tadi cuma 5 ketur roti jelai, dan sekarang disuruh dia mengumpulkannya. Kalau 5 buah tidak usah sulit mengumpulkannya, tetapi sekarang sudah menjadi banyak. Yesus sedang mengajar mereka supaya mereka mengenal Dia. Yesus sedang mengajar murid-muridnya supaya murid-muridnya mengenal siapakah guruku ini. Siapakah pemimpin ini yang satu ini datang. Dia tidak pernah merugikan orang lain, tetapi dia senantiasa memberikan berkat kesembuhan dan memberikan makan 5.000. Sekarang dia katakan, jangan ada yang terbuang, kumpulkan yang sisa. Murid-murid mulai memikirkannya. Tetapi orang banyak mendapatkan kenyangnya semuanya. Mereka menikmati firman Tuhan dan menikmati roti. Yesus sudah menyatakan perbuatannya untuk menolong orang banyak. Kalau tadi melaksanakan mujizat, itu hanya untuk orang-orang yang tertentu. Tetapi sekarang orang sehat, orang yang perlu firman Tuhan, sekarang sudah mendapat berkat dari Yesus, di mana roti yang mereka makan membuat mereka kenyang. Orang banyak mulai semakin mengenal Dia. Ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Rupanya yang kenyang ini memikirkan, karena dulu pernah ada dikatakan dalam zaman Musa, Dia akan datang seperti aku, dan akan lebih besar daripada aku. Mereka ingat pengalaman di padang gurun waktu Musa turun manna. Itulah makanan perjalanan umat Israel yang berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka mulai berpikir, siapakah orang ini? Maka pengakuan mereka pertama di sini, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Bagaimana kesan saudara? Bagaimanakah kesan saudara setelah mendengar kita dapat mengenal seseorang dari apa yang dia katakan dan dari apa yang dia perbuat? Yesus sekarang menyatakan perbuatannya bahwa dia sangat concern dan dia sangat memikirkan keperluan orang yang mengikut dia. Dia berkorban memberikan keperluan setiap orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Mari kita kenal Dia. Dia ini adalah benar-benar nabi. Itulah pendapat orang banyak ini, sementara mereka sudah kenyang. Apakah ada nabi yang bisa memberi makan sehebat ini? Kita juga tidak tahu. Tetapi mereka sudah sampai mulai memikirkan siapakah orang ini. Karena biasanya nabi ialah menyampaikan firman Tuhan, bukan memberikan berkat secara jasmani. Tetapi ini yang satu ini, firman yang telah menjelma menjadi manusia, itulah Yesus yang diam di tengah-tengah kita hari ini. Dia memberikan bukan saja firman Tuhan, tetapi dia memberikan berkat jasmani keperluan kita. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, berkatilah Tuhan. Ada 5 ketur roti dan ada 2 ikan. Cukupkanlah ini untuk keperluan kami. Dan kalau dia memberkatinya, maka yang sedikit ini pun bisa menjadi banyak. Tetapi rupanya kenyang bagi perut mereka. Berpikir orang ini, siapakah dia ini? Inilah manusia. Inilah manusia yang tinggal di dunia ini. Kalau ada pertolongan dari seseorang, umumnya kita bertanya,
Siapakah orang yang memberikan pertolongan itu? Orang ini sama. Orang ini sama, sesudah mereka kenyang, mereka ambil kesimpulan, benar-benarlah dia ini nabi. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudaraku yang kekasih, bagaimanakah Anda sampai mengenal Yesus? Siapakah dia sesungguhnya? Bukankah telah dikatakan, melalui dialah Allah menciptakan, melalui dialah Allah menjadikan segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada sesuatu. Tanpa dia tidak mungkin 5 ketep roti dan 2 ekor ikan makan untuk 5.000 orang. Jadi kalau kita minta berkat daripada Yesus Tuhan kita, ingat ini. Dia bisa memberikan berkat itu karena dia pernah memberikan berkat kepada orang ini. Kita bisa mengenal orang kalau kita pernah melihat dia menolong orang lain, maka aku pun nanti akan ditolongnya juga, hal yang sama. Jadi kalau kita meminta berkat, Tuhan berkatilah tahun ini, kita harus beriman dan harus tahu bahwa dia pernah memberkati orang dan menolong orang yang berkekurangan. 5.000 orang ini semuanya lapar. Dan Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Siapakah dia sesungguhnya? Siapakah orang ini? Kemungkinannya kita belum bisa percaya kepadanya. Memang sulit. Tetapi dalam keadaan inilah firman yang menjelma menjadi manusia memperkenalkan dirinya. Tapi orang 5.000 ini sudah makan roti yang diberkati oleh Yesus. Siapakah orang ini? Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kelihatannya kesan para pendengar yang sudah makan 5.000 orang ini, cocoklah dia ini jadi raja kita. Kenapa jadi raja? Karena kalau memang nanti dia jadi raja, maka ekonomi kita menjadi beres. Kita tidak lagi akan ada yang miskin. Dia dapat menolong setiap hal. Dari mujizat dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dari kelaparan dia bisa memberi makan 5.000 orang. Dan sekarang dia inilah kita buat jadi raja. Pengenalan mereka sudah meningkat. Kalau Yesus orang Nazaret ini sekarang kita buat jadi raja, sudah cocok. Inilah yang kita cari. Tapi menurut Anda, kenapa dia tidak mau menjadi raja? Kenapa dia harus menyingkir dari hadapan orang banyak ini? Pasti jawab saudara jelas. Karena tujuan Yesus bukan saja memberi kita makan. Tujuan Yesus bukan saja memberikan kita sembuh. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia memperkenalkan Allah yang kita tidak kenal itu. Itulah sebabnya dia tidak mau menjadi raja pada saat ini. Karena belum sampai tujuannya datang ke dunia supaya kita mengenal dia. Kita kembali memikirkan lebih dalam. Bagaimanakah dia yang bersama-sama dengan Allah di surga? Firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Bagaimana aku bisa sampai percaya kepada dia? Jawabnya, tidak usah Anda paksakan diri. Dengarkan apa yang dia katakan dan lihat apa yang dia buat, sehingga akan Anda dapat berkata, benarlah dia ini menjadi seorang nabi dan benarlah ini seorang raja, karena dia dapat menolong orang-orang dalam semua kondisi hari ini, baik makanan maupun penyakit bisa dia sembuhkan. Dia inilah Allahku yang menciptakan aku dan yang dapat mengampuni dosaku juga.
Waktu perempuan tertangkap basah, saya harap Anda masih ingat. Tidak ada lagi jalan keluar bagi dia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pembelaan sehingga dia lepas dari hukuman maut yang sudah menimpa dirinya. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Yesus menyatakan kemuliaannya. Dia dapat memberikan berkat kepada manusia yang percaya kepadanya. Kembali kami, Tuhan kami Yesus, memohon, perkenalkanlah dirimu bagi kami. Sebagaimana Engkau memperkenalkan dirimu dengan memberi mereka berkat makanan, supaya kami tahu betul bahwa Engkaulah Allah yang datang dari surga, dan kami percaya kepadamu karena pikiran kami dan dari segi perbuatanmu kami mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kami yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Samudra